Selamat pagi, seperti biasa pada pagi hari ini di hari Jumat, saya akan memberikan gambaran atau ulasan untuk market. Ada pergerakan apa untuk hari ini yang bisa kita pantau, pergerakan menarik apa? Karena sepertinya ada banyak pair yang terdekat dengan harga. Oke, yang pertama ada pair Euro USD. Untuk pair Euro USD, pergerakan hari kemarin sangat cantik karena harga turun sampai ke level Fibo 261. Jika kita lihat di time frame 4, market sebelumnya merespon best sell di time frame 4 dengan membuat catat sell dominan break. Ini candle dominan dan ini adalah candle yang breaknya. Yang jika kita gunakan garis Fibonacci, harga bergerak turun sampai ke level Fibo 261. Untuk peluangnya hari ini, jika melihat dari kondisi market yang dalam kondisi trend bearish, kita bisa menunggu di best sell yang terdekat dengan harga. Di sini ada banyak best sell yang selevel. Kita bisa tandai kedua best sell ini karena selevel, jadi kita bisa tandai untuk menunggu harga datang lagi ke best sell ini. Untuk best buy-nya di time frame 4 ini ada di sini, cukup jauh tapi bisa kita gunakan sebagai best buy yang potensinya jika harga kembali melanjutkan penurunannya, kita bisa menunggu di best buy ini untuk hari ini di hari Jumat. Karena jika kita lihat di time frame 1, sebelumnya market sudah menyentuh best sell tapi sayangnya tidak membuat setup CB1 atau dominan, maka kita perlu menunggu harga datang lagi ke best buy ini. Jika harga turun menyentuh best buy ini, lalu market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka ini merupakan peluang untuk kita entry buy di sini. Atau jika harga tidak koreksi ke bawah atau tidak melanjutkan penurunan ke bawah dan harga kembali naik ke best sell ini, lalu di best sell-nya market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka ini merupakan peluang untuk kita entry sell di sini. Berikutnya untuk pair Audi USD. Di pergerakan hari kemarin, pair Audi USD di sini market masih dalam kondisi trend bearish. Masih belum terdapat best sell yang terdekat dengan harga, karena di sini market hanya membuat zona supply and demand dan tidak terbentuk pola candle inggap, artinya tidak terdapat best sell. Kita akan menunggu di best buy saja. Ada best buy di sini yang terdekat dengan harga. Kita bisa tandai best buy ini sebagai tempat untuk kita menunggu harga. Jika kita lihat best buy-nya, saat ini harga sudah berada di best buy dan sudah menyentuh best buy ini. Dan jika kita lihat di time frame 1, sayangnya di sini market tidak membuat setup buy CB1 atau dominan dan harga bereaksi terhadap best buy ini tapi tidak membuat setup dan harga naik. Artinya di sini pun kita tidak ada entry. Walaupun market merespon best buy-nya tapi karena tidak membuat setup sesuai SOP, konfirmasi entry kita menggunakan setup CB1 atau dominan. Untuk peluangnya kita menunggu harga kembali turun menyentuh best buy ini, lalu membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Berikutnya untuk pair USD Kanada. Di pergerakan hari kemarin market membuat penurunan cukup ekstrim karena market merespon best sell di time frame 4 masih berada di best sell potensial ini yang sudah berkali-kali direspon oleh market dan market tidak mampu untuk break best sell potensial ini. Di bawah sini juga terdapat best buy yang saat ini harga berada di best buy-nya. Kita akan lihat di time frame 1. Jika kita lihat di time frame 1, sebelumnya market merespon best sell dan harga turun ke best buy ini. Karena saat ini harga berada di best buy, kita akan menunggu market di best buy ini membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Dengan peluang sellnya kita tetap menunggu harga di best sell ini, di best sell yang sebelumnya direspon oleh market berkali-kali sebagai best potensial yang saat ini belum mampu di break oleh market. Berikutnya untuk pair New Zealand USD. Untuk pair New Zealand USD, jika kita lihat di sini market masih dalam kondisi trend bearish. Untuk best buy di sini tidak terdapat best buy yang terdekat dengan harga, tapi di sini terdapat best sell. Kita bisa menunggu di best sell saja. Ada dua best sell yang selevel, jadi kita bisa tandai keduanya. Kita akan menunggu harga di time frame 1 bergerak naik menuju best sell tersebut. Lalu setelah menyentuh best sell ini, kita akan menunggu respon marketnya membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry sell di sini. Berikutnya untuk market gold.
Market gold di pergerakan hari kemarin cukup ekstrim. Jika kita lihat di sini di time frame only, membuat new ATH sangat ekstrim pergerakan untuk kenaikan market gold ini. Artinya jika kita menggunakan time frame 4, kita akan menunggu di best buy saja karena best sell tidak ada. Ini merupakan kenaikan tertinggi. Kita akan menunggu di best buy ini. Jika harga turun ke best buy lalu membuat setup buy CB1 atau dominan, maka ini merupakan peluang untuk kita entry buy di sini. Walaupun peluangnya cukup kecil untuk harga turun dengan drastis karena ini membutuhkan puluhan pips untuk turun sampai ke best buy, tapi kita akan menunggu selama tidak terbentuk best sell yang baru atau market membuat best sell. Fokus kita hanya terhadap best buy ini karena hanya best buy ini yang terdapat di market saat ini. Berikutnya untuk pair USD CHF. Untuk pair USD CHF jika kita di time frame 4 market dalam kondisi trend bearish, kita bisa menunggu di best sell atasnya yang terdekat dengan harga saat ini. Best sell ini akan kita tunggu hari ini. Selama tidak terbentuk best sell yang baru, maka best sell ini menjadi acuan kita untuk menunggu harga. Kita akan menunggu harga di time frame 1 market kembali koreksi ke best sell ini, lalu meresponnya dengan membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry sell di sini. Jadi selama tidak terbentuk best sell yang baru, maka best sell di time frame 4 ini akan menjadi acuan kita untuk menunggu harga. Tapi jika terdapat best sell yang baru, seperti misalnya di bawah sini, jika candle bull ini di break oleh candle bear yang nantinya close candlenya ini akan menginggaf candle bull ini, artinya ini akan menjadi best sell yang baru dan akan menjadi tempat kita menunggu harga. Karena yang terbaik adalah kita menunggu harga di base yang terdekat dengan harga. Berikutnya untuk pair Euro Jepang Yen. Untuk pair Euro Jepang Yen masih sama. Saat ini market dalam kondisi trend bearish dan di sini tidak terdapat base buy yang terdekat dengan harga. Cukup jauh base buy-nya dari bawah sini. Kita akan menunggu di best sell saja yang sudah terdekat, yang sudah terbentuk dan terdekat dengan harga, yaitu ada best sell, satu best sell di sini dan ada best sell di atasnya. Kita bisa juga tandai. Untuk peluangnya, kita akan tukar ke time frame 1. Kita akan menunggu harga di best sell yang pertama. Jika harga koreksi ke best sell ini, lalu market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka ini merupakan peluang untuk kita entry sell di sini. Atau jika di best sell yang pertama ini market tidak merespon dan harga break best sell ini dan melanjutkan kenaikan sampai ke best sell berikutnya, maka kita akan menunggu di best sell berikutnya sebagai acuan untuk kita menunggu harga, tentunya dengan respon market membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry sell di sini. Video ini hanyalah gambaran atau ulasan, jadi bukan saran untuk entry, bukan sinyal untuk entry karena aktivitas trading sangat berisiko. Saya harap teman-teman yang baru trading memahami risikonya dan yang udah lama trading lebih bijak dalam menggunakan risikonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya.